Welcome back to my YouTube channel Motivator Milenial dengan saya Via. Kembali lagi di channel ini, saya siap berbagi ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk teman milenial. Bagi siapapun yang belum subscribe, silahkan berlangganan channel ini. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia adalah ketua dari konten kreator Minang Bacarito. Jadi silahkan teman-teman subscribe juga, karena konten edukasi yang sangat syarat akan nilai manfaat dan bagi ilmu atau apapun referensi yang bermanfaat itu patut kita apresiasi di Indonesia. Oke, langsung saja Bang, perkenalkan dirinya siapa Bang? Baik, perkenalkan nama saya Yosra Ramadan. Bang Yosra ya? Iya. Tinggalnya di mana? Asli Padang kah? Asli Padang. Ya, orang Minang banget berarti. Iya ya. Ya begitulah kira-kira. Jadi gimana awal terbentuknya konten kreator Minang Bacarito ini Bang? Awal terbentuknya sih karena kita sering ngumpul dan satu komunitas juga dulunya. Jadi karena sering ngumpul, kita kepikiran buat bikin suatu kegiatan yang bermanfaat dan positif. Dan tercetuslah bikin konten di YouTube. Dan saat itu langsung kita gas. Kenapa pilih YouTube gitu? Kenapa nggak channel lain untuk membuat kontennya? Emang apa yang dilihat dari YouTube gitu? Awalnya sih kita nggak dari YouTube dulu ya. Dari mana dulu? Awalnya tuh dulu kita coba bikin sebuah startup digital yang awalnya itu kalau nggak salah namanya itu segalaevent.com. Oh, jadi segala event itu saya juga follow dulunya. Jadi abang yang bikin ya, keren. Jadi awalnya dari situ dulu. Nah, karena gara-gara pandemi, kita nggak bisa gerak nih. Semua event ditunda dan bahkan waktu itu kita udah bikin event kelas menulis dan sudah mau jalan. Ternyata pada saat itu juga pandemi melanda Indonesia sehingga mau tidak mau acara kita batalkan, dan saat ini juga kita semua terotak gimana sih caranya buat gate orang-orang supaya mau tertarik. Ya, intinya walaupun pandemi kita nggak berhenti berkarya ya. Kita nggak harus diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Justru dengan hal itu kita bisa produktif dengan cara lain tentunya. Ya, benar-benar. Jadi apa sih alasannya Bang Yosra bikin konten edukasi gitu? Kenapa ingin bikin konten edukasi di Minang Bacarito? Sebenarnya sih bikin konten edukasi itu kita sebelum bikin diskusi dulu nih. Awalnya itu berempat. Oke, dari per masing-masing teman ngungkapin idenya masing-masing. Misalnya dari Eno mau bikin ini, Yos mau bikin ini. Nah dari situ kita voting nih, kira-kira mana sih yang bagus dari keempat ide tersebut. Nah dari keempat tersebut kita udah menyimpulkan, udah kita edukasi. Tema keseluruhan dari Minang Bacarito itu edukasi, dan karena kita berbasis Minang, makanya kita edukasi tentang segala hal tentang Minang, mulai dari sejarah, tradisi, makanan, minuman, pariwisata, dan lain-lainnya. Jadi Minang Bacarito ini sektornya lebih banyak ya, gak cuma khusus tentang sejarah. Karena sebelumnya saya lihat-lihat tentang sejarah gitu, ngangkat sejarah tentang Minang gitu kan. Pokoknya yang berbau Minang, mulai dari pariwisatanya, makanan minumnya, dan pokoknya segala tentang Minang. Kita coba angkat dan kita edukasi untuk kelayak masyarakat semua. Bagaimana cara tim kreator Minang Bacarito membuat sebuah konten gitu? Bagaimana abang sebagai auditor ya atau editing di Minang Bacarito ya sendiri sebagai editing dan bisa dibilang kameramen juga. Wow, mereka dua job ya sekaligus. Dan berapa tim di Minang Bacarito ini? Kita berempat. Awalnya berempat, dan karena kesibukan masing-masing tinggal Yos sama Eno aja. Eno sebagai content researcher, sama naratornya juga, dan Yos sebagai editor dan kameramennya. Seperti itu. Kedepannya apa-apa aja nih tema yang mau diangkat Minang Bacarito? Kedepannya itu dalam waktu terdekat kita rencananya mau kolaborasi juga sama itu ya, sama komunitas pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan. Wah keren nih, yang berbau sosial diangkat Bang, keren banget itu Bang.
insya Allah Hari Pahlawan ya. Peringatan Sumpah Pemuda. Peringatan Sumpah Pemuda Oktober. Oke. Itu dalam waktu dekat. Ke depannya nih, visi misinya Minang Baca Rito itu apa, Bang? Kalau dibilang visi misinya itu untuk Iya. mengenalkan budaya Minang ke khalayak masyarakat umum, bahwasanya Minang itu tidak hanya soal rendang, Soal kuliner tidak hanya ya. soal Tapi Bukit Tinggi, tapi banyak banyak hal hal. yang ada di Minang yang mau kita kasih tahu ke teman-teman di luar Sumbar, dari Jawa, dari Kalimantan, pokoknya seluruh Indonesia, bahwasanya Minang itu tidak hanya tentang rendang, tapi banyak hal yang harus kita ceritakan tentang Minang itu sendiri. Dalam hal mengangkat suatu topik, bagaimana Minang Baca Rito ini menemukan referensi? Untuk menentukan topik suatu konten, kita sih biasanya riset dulu dari internet. Kira-kira mau konten apa nih, misalnya tentang tradisi. Kita juga udah bikin tradisi Marosok. Mungkin dari teman-teman belum yang nonton, silahkan nonton. Jadi tradisi Marosok itu kita berbicara suatu budaya transaksi unik jual beli yang ada di, kalau nggak salah itu di Solok. Nah, di video itu kita bercerita gimana sih Marosok itu, caranya gimana, teknik-tekniknya gimana, sejarahnya gimana. Jadi kita riset dulu, dan dari riset itu kita cari referensi yang berkaitan dengan tema tersebut. Dari situ kita baru buat dulu sketsa untuk kalau untuk animasi. Iya. Dan seperti itu. Menurut Bang Yosra nih, mengangkat topik yang sedang tren itu gimana sih? Kan banyak konten yang mengangkat hal-hal yang trending gitu. Tapi tren atau viral itu sifatnya sesaat. Gimana menurut pandangan Bang Yos sendiri? Kalau untuk tren sesaat sih baik untuk kita yang pemula. Memang tapi kadang ada negatifnya gitu, yang orang ikut-ikutan hanya demi konten. Ya itu negatifnya. Kalau positifnya kita bisa terbawa ibarat arus sungai. Ketika arus sungai itu deras, kita juga bakal terbawa arus tersebut. Ketika arus sungainya tenang, kita juga terbawa. Jadi kebanyakan orang-orang pada saat ini karena mengikuti tren, yang ngincar arus yang kuat tersebut, kadang sehingga mereka kehilangan jati diri. Nah, karena fokus cari tren tersebut, mereka sendiri bisa kehilangan jati dirinya, seperti yang Kak bilang tadi itu. Bahkan mereka nekat rela dilabel negatif karena trending. Iya, kalau ditanya pribadi sih tren itu baik, cuman balik lagi ke kitanya. Mau yang kayak gimana, mau ngikut full 100% kah, atau kita saring dulu? Iya benar. Apakah setuju. tren tersebut cocok dengan konten kita atau tidak? Intinya di filter ya. Iya. Oke, ini pendapat atau sudut pandang dari seorang konten kreator Minang Baca Rito. Silakan teman-teman ikuti, nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah ini. Oke. Nama Instagramnya ya Bang ya, atau Facebooknya juga ada. Oke. Channel sendiri Minang Baca Rito. Next, terakhir nih, apa nih pesan-pesan Bang Yos buat generasi milenial ke depannya? Untuk umum kah atau untuk Meluas khusus, yang lebih umum lah. Yang Lebih luas. Baik, untuk teman-teman, cobalah untuk berimprove, jangan hanya berpandangan bahwasanya internet itu hanya ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Internet itu luas dan kita bisa manfaatkan hal tersebut sebaik mungkin. Mulai dari kita belajar, mulai dari kita diskusi, mulai dari kita viral dari situ juga. Kalau ditanya pendapat pribadi sih, internet itu ibarat pisau yang ketika kita gunakan untuk hal positif, maka hasilnya juga bakal positif. Tapi kalau digunakan untuk negatif, hasilnya juga bakal negatif. Balik lagi ke kitanya, apakah kita bakal gunain internet itu untuk hal yang ke positif atau negatif? Atau yang negatif, itu pilihan masing-masing personal. Iya. Oke Bang, makasih banyak waktunya. Sekian dari saya Via, semoga channel ini bermanfaat dan menginspirasi teman milenial. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.